Baik, selamat malam Ibu Arni Karina selaku dosen dari mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya perkenalkan saya Madi Sista Dwi Pratiwi dari kelas AK 303. Kali ini akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester yang Ibu berikan. Baik, langsung saja saya mulai dari soal pertama. Baik, soal pertama merupakan soal teori, di mana di sini ditanyakan perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Di sini saya sudah membuat tabel untuk mempermudah melihat perbedaan dari berbagai aspek. Yang pertama dari pengguna utama, di mana akuntansi manajemen ini merupakan terdiri biasanya dari pihak internal seperti manajer, karyawan, dan pengambil keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan itu pihak pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah maupun publik. Kemudian dari segi tujuan, akuntansi manajemen ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Sedangkan akuntansi keuangan itu biasanya dipakai untuk menyajikan laporan keuangan untuk pihak eksternal dan mematuhi regulasi. Kemudian dari segi aturan atau pedoman, akuntansi manajemen tidak terikat PABU, SAK, PABU, SAK, dan IFRS. Dia bersifat fleksibel disesuaikan kebutuhan manajemen itu sendiri. Kemudian sedangkan akuntansi keuangan itu harus mematuhi PABU atau SAK atau IFRS. Prinsip akuntansinya itu berterima umum atau standar akuntansi keuangan. Kemudian dari segi fokus informasi, akuntansi akuntansi manajemen ini fokusnya ke masa depan, di mana kita dapat melihat proyeksi anggaran, biaya yang relevan, dan subunit organisasi atau departemen produk. Sedangkan akuntansi keuangan itu berfokus pada masa lalu atau data historis dan entitas perusahaan secara keseluruhan. Dari segi sifat laporannya, akuntansi manajemen laporannya mengkhusus atau spesial, misalnya analisis biaya volume laba, laporan kinerja departemen. Jadi dia itu bersifat detail. Sedangkan akuntansi keuangan itu laporannya umum seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan bersifat ringkas. Kemudian dari segi frekuensi, akuntansi manajemen itu sering dan tidak teratur seperti harian, mingguan, bulanan, tergantung sesuai kebutuhan. Sedangkan akuntansi keuangan itu biasanya sudah pasti ya tahunan atau triwulanan. Kemudian soal kedua di sini diminta untuk menjelaskan bagaimana rantai nilai membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan. Di sini saya jelaskan dulu mengenai rantai nilai, di mana rantai nilai adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, dan mendukung produk atau layanan mereka. Konsep ini dicetuskan oleh Michael Porter. Bagaimana rantai nilai ini dapat membantu manajemen? Rantai nilai ini dalam merumuskan strategi perusahaan itu menggunakan langkah-langkah yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif, di mana manajemen menganalisis aktivitas mana yang menghasilkan nilai terbesar bagi pelanggan atau aktivitas mana yang biayanya paling rendah dibandingkan pesaing. Yang kedua, itu pengurangan biaya atau cost leadership. Manajemen dapat mengidentifikasi aktivitas non-nilai tambah atau aktivitas yang terlalu mahal. Strategi ini dapat dirumuskan untuk merekayasa ulang proses, misalnya otomatisasi di produksi agar biaya keseluruhannya itu menurun. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk atau product differentiation. Manajemen fokus pada aktivitas yang meningkatkan nilai atau kualitas produk, misalnya investasi di lead bank atau layanan pelanggan superior yang bersedia dibayar lebih oleh pelanggan.
Kemudian yang terakhir adalah analisis keterkaitan atau linkages, di mana di sini rantai nilai memahami bagaimana biaya dan kinerja satu aktivitas mempengaruhi yang lain. Misalnya, investasi lebih besar di pengendalian kualitas yang sebelumnya dapat mengurangi biaya layanan purna jual atau selanjutnya. Kemudian soal yang ketiga di sini diminta untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara cost dengan expense. Sama seperti soal pertama, di sini saya menggunakan tabel untuk dapat melihat jelas perbedaan antara cost dengan expense. Dari sisi dari sisi definisi, cost itu merupakan pengorbanan sumber daya untuk memperoleh aset atau manfaat di masa depan, sedangkan expense merupakan pengorbanan sumber daya yang telah habis manfaatnya dalam periode berjalan. Kemudian dari sisi perlakuan akuntansi, cost itu awalnya dicatat sebagai aset, misalnya persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses maupun peralatan. Sedangkan expense itu dicatat sebagai pengurangan dalam laporan laba rugi di periode terjadinya. Contohnya, kalau cost itu seperti pembelian kayu gelondongan, itu kan aset persediaan bahan baku. Kemudian pembelian mesin, yang merupakan aset aktiva tetap. Kalau expense itu bahan baku yang digunakan dalam produksi, itu berubah dari aset persediaan menjadi beban pokok penjualan. Kemudian penyusutan mesin yang sudah dibeli, karena biaya asetnya yang dikonsumsi menjadi beban penyusutan. Kemudian gaji administrasi juga, jadi dimasukkan ke dalam beban gaji. Intinya, cost adalah wadah besarnya. Cost yang belum habis manfaatnya adalah aset, sedangkan cost yang sudah habis manfaatnya dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan adalah expense. Soal keempat. Di sini diminta untuk menjelaskan mengenai siklus akuntansi biaya dan hubungan antara akunnya. Yang pertama, saya menjelaskan siklus akuntansi biaya itu apa. Siklus akuntansi biaya adalah proses sistematis pencatatan dan pelaporan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan manufaktur untuk menghasilkan produknya. Ini berpusat pada tiga elemen biaya utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, hubungan antara akunnya, kalau penggunaan bahan baku, itu bahan baku yang digunakan dicatat sebagai penambahan di akun barang dalam proses atau BDP. Jadi persediaan bahan baku di kredit dan BDP-nya di debit. Kemudian pembebanan tenaga kerja langsung. Gaji TKL atau tenaga kerja langsung yang dibayarkan dicatat sebagai penambahan di akun BDP. Jadi gajinya di kredit, BDP-nya di debit. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead pabrik, di mana BOP yang dibebankan ke produk dicatat sebagai penambahan akun di BDP. Jadi BDP-nya yang dikredit, sorry, BOP-nya yang dikredit, BOP yang dibebankan di kredit, dan BDP-nya di debit. Kemudian yang keempat, produk selesai. Nah, kalau produk selesai ini dihitung sebagai harga pokok produksi atau HPP dan dipindahkan dari BDP. Jadi barang dalam prosesnya kredit, BDP-nya debit. Dan yang terakhir ada penjualan produk, di mana ketika produk terjual, HPP dipindahkan dari barang jadi ke laporan laba rugi. Nah, kalau akunnya itu persediaan barang jadinya di kredit, beban pokok penjualannya atau BPP-nya di debit. Nah, soal teori yang kelima, di sini juga diminta untuk menjelaskan perbedaan antara pembebanan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Nah, di sini juga saya menggunakan tabel, di mana dari aspek yang pertama, dari segi jenis produksi. Kalau pesanan, produksinya unik atau heterogen, dibuat berdasarkan spesifikasi pelanggan, artinya dibuat berdasarkan kemauan pelanggan. Kalau proses, produknya homogen, diproduksi secara massal. Kemudian fokus pencatatannya, kalau pesanan itu setiap pesanan dikumpulkan per kartu pesanan. Nah, kalau proses itu
setiap departemen. Jadi per departemen atau pusat biaya. Dan biayanya dikumpulkan per periode. Kemudian dari segi dokumen kunci, itu kalau pesanan itu dengan kartu biaya pesanan atau job cost sheet. Sedangkan proses itu dari laporan biaya produksi per departemen. Kemudian contoh industrinya, kalau pesanan itu seperti percetakan, konstruksi, pabrik pesawat, firma hukum. Kalau proses itu semen, minyak, dan gas, tekstil, makanan, dan minuman. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari soal kasus yang diberikan, di mana di sini sudah saya cantumkan soalnya. Dan soal pertama itu diminta untuk menyusun cost of good manufacture di tahun 2017. Di mana di sini saya mencari dulu jumlah bahan baku yang langsung digunakan, di mana itu didapat dari persediaan bahan baku awalnya, ditambah pembelian bahan baku langsung, didapatlah bahan baku tersedia untuk dipakainya itu sebesar 386.000. Kemudian dikurangi lagi persediaan bahan baku akhir sebesar 68.000. Nah, didapatlah bahan baku langsung yang digunakannya itu 318.000. Setelah dapat tadi poin A, kemudian diketahui poin B-nya itu tenaga kerja langsung sejumlah 202.000. Kemudian kita mencari BOP-nya, biaya overhead pabriknya, di mana itu merupakan jumlah dari tenaga kerja tidak langsung, bahan tidak langsung, asuransi pabrik, penyusunan gedung pabrik, utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, serta biaya sewa. Didapatlah totalnya sebesar 274.000. Nah, ketiga aspek yang tadi kita sudah cari, yaitu total biaya manufakturnya, itu kita dapat 804.000. Kemudian kita tambah lagi dengan persediaan barang dalam proses awal, dan didapat total barang dalam prosesnya 970.000. Kemudian kita kurangi persediaan barang dalam proses akhir, didapatlah cost of goods manufacture-nya sebesar 826.000. Nah, soal yang kedua itu kita diminta untuk menyusun income statement di 2017. Nah, income statement ini itu di em, terdiri dari unsur pendapatan, di mana kita mencari laba kotornya didapat dari pendapatan dikurangi beban-beban serta persediaan barang jadi akhirnya dan ditambah harga pokok produksi. Didapatlah COGS-nya itu sebesar sorry, dikurangi lagi beban pokok COGS-nya, kemudian didapatlah laba kotornya sebesar 332.000. Kemudian dikurangi lagi dengan beban operasi, biaya pemasaran, distribusi marketing, dan biaya administrasinya sebesar jadi total beban operasinya itu sebesar 192.000. Nah, dari situ kita dapat laba bersihnya, jadi 332 dikurangi 192 sebesar 140.000. Nah, ini soal kasus yang kedua, di mana kami diminta untuk membuat persediaan pada awal, kayak membuat jurnal dari transaksi di bawah ini. Nah, yang pertama untuk persediaan awal, soal A, persediaan awal itu tidak ada jurnalnya karena sudah tercatat di neraca akhir April. Jadi persediaan awal hanya menjadi dasar perhitungan. Nah, kalau saldo awal akunnya itu dicatat di buku besar, di mana persediaan bahan bakunya sebesar 5.300.000, persediaan barang dalam prosesnya 4.800.000. Kemudian untuk soal B tadi, eh, oke, selama julid transaksi berikut. Oke. Pembelian bahan baku yang pertama dulu. Nah, pembelian bahan baku itu jurnalnya seperti ini, di mana persediaan bahan bakunya 14.200.000 di debit, utang dagangnya 14.200.000 di kredit. Kemudian soal B2, pembayaran gaji upah, di mana
barang dalam proses BDP terhadap tenaga kerja langsung itu sebesar 6,7 juta, biaya overhead pabriknya sebesar 2,750 ribu. Nah, di kreditnya itu utang gaji sebesar 9.450.000. Kemudian B5, jurnal atas pembayaran biaya produksi lain, di mana di debit itu adalah BOP-nya sebesar 1.200.000 dan utang usahanya 1.200.000. BOP ini didapat dari jumlah ini ya, tadi ya 225K itu. Nah, ini biaya produksinya 225 ditambah 450 ditambah 350 ditambah 175. Kemudian B6, jurnal atas pembayaran utang usaha, di mana utang dagangnya di debit sebesar 11.800.000 dan kasnya 11.800.000 juga di kredit. Kemudian ini merupakan jurnal penyusutan aset pabrik, di mana BOP sesungguhnya itu sebesar 555.000 di debit. Kemudian akumulasi penyusutan gedungnya sebesar 375, akumulasi penyusutan mesinnya 180, totalnya balance ya. Kemudian di B6 ada jurnal atas pembayaran utang usaha, di mana utang dagangnya di debit sebesar 11.800.000 dan kasnya di kredit 11.800.000. Soal kasus 3. Di sini Lean Company menggunakan sistem biaya pekerjaan normal di pabrik. Pabrik ini memiliki departemen permesinan dan departemen perakitan. Sistem biaya pekerjaannya memiliki dua kategori biaya langsung, kemudian dan dua kolam biaya overhead manufaktur. Dialokasikan untuk pekerjaan berdasarkan jam mesin yang sebenarnya, dan overhead departemen perakitan dialokasikan untuk pekerjaan berdasarkan biaya tenaga kerja manufaktur langsung yang sebenarnya. Anggaran 2011-nya untuk pabrik adalah sebagai berikut. Sudah ada pada gambar. Nah, di sini kita disuruh membuat budget manufacturing overhead rate atas masing-masing departemen dan menghitung manufacturing overhead untuk job 494. Next, oke. Nah, yang pertama kita menghitung budget manufacturing overhead rate atas masing-masing departemen. Mana dalam job order costing dengan tarif BOP yang telah ditentukan sebelumnya atau normal costing, kita harus menghitung tarif BOP yang dianggarkan. Di mana dari Departemen Permesinan, anggaran BOP-nya sejumlah 1.800.000. Basis alokasinya 50.000 per jam, 50.000 jam mesin. Nah, tarif BOP-nya 50.000 jam mesin di 50.000 kita dapat sejumlah 36 dolar per jam. Gitu. Jadi 1.800 dibagi 50.000 tadi. Kemudian dari Departemen Perakitan itu kita dapat 180%. 180%. Kemudian soal yang kedua itu manufacturing overhead untuk job 494. Di mana kita menggunakan tarif BOP yang telah dihitung di poin 1 dikalikan dengan basis alokasi yang sesungguhnya digunakan oleh job 494. BOP dialokasikan itu didapat dari tarif BOP permesinan dikali jam sesungguhnya ditambah tarif BOP perakitan dikali biaya TKL sesungguhnya. Nah, didapatlah dari Departemen Permesinan basis sesungguhnya itu 2000 jam. 2000 jam. Kemudian untuk BOP dialokasikan 36 dolar per jam. Kemudian dikali 2000 jam. Itu didapat 72.000 dolar. Ini kayaknya salah tulis ya, 49. Kemudian di Departemen Perakitan, basis sesungguhnya biaya TKL itu 15 dolar.
$15.000, kemudian BOP-nya dialokasikan sebesar 180% dikali $15.000. Didapatlah $27.000. Jadi total manufacturing overhead dialokasikan ke job 494 itu dijumlahkan 72.000 ditambah 27.000 sebesar 99.000. Baik, terima kasih. Saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi yang saya berikan. Semoga UTS ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk mempelajari akuntansi biaya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.